Om Swastiastu. Semeton umat Hindu dimanapun berada, semoga keadaannya baik-baik saja. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi suatu bahan renungan untuk kita bersama dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang, dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, berbagai tantangan hidup, berbagai penderitaan dan rasa sakit yang kita alami, terkadang membuat kita berpikir, kenapa kita harus hidup menjadi manusia hanya untuk merasakan penderitaan hidup ini? Kenapa kita hidup hanya untuk merasakan rasa sakit dan beban hidup yang luar biasa ini? Kadang kita berpikir, kenapa kita tidak lahir seperti halnya burung yang bisa terbang bebas lepas, seolah-olah dia tidak memiliki masalah. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya ingin menyampaikan beberapa sloka yang ada dalam kitab Sarasya Muscaya. Semoga dengan beberapa sloka ini akan dapat memberikan pemahaman kepada kita. Baiklah, saya ingin mulai dari sloka kedua dalam kitab Sarasya Muscaya. Di sini jelaskan, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan burukmu itu. Demikianlah gunanya pahalanya menjadi manusia. Sloka 3. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali bersedih hati, sekalipun hidupmu tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia itu hendaklah menjadikan kamu berbesar hati. Sebab amat sukar untuk mendapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun. Sloka 4. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, dengan demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Sloka 5. Adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan baik. Orang semacam itu dianggap sebagai penyakit yang menjadi obat neraka loka. Apabila ia meninggal dunia, maka ia dianggap sebagai orang sakit yang pergi ke suatu tempat di mana tidak ada obat-obatan. Kenyataannya, ia selalu tidak dapat memperoleh kesenangan dalam segala perbuatannya. Sloka 6. Kesimpulannya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma menjadi manusia ini. Kesempatan yang sungguh sulit diperoleh, yang merupakan tangga untuk pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Kemudian ditegaskan lagi dalam sloka 8. Kelahiran menjadi manusia, pendek dan cepat keadaannya itu. Tak ubahnya dengan gemerlap kilat, dan amat sukar pula untuk diperoleh. Oleh karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan menjadi manusia ini untuk melakukan penunaian dharma yang menyebabkan musnahnya proses lahir dan mati sehingga berhasil mencapai surga. Nah, dari beberapa sloka yang kita dengarkan bersama, kita dapat memahami bahwasanya hidup sebagai seorang manusia adalah anugerah yang luar biasa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena hanya dengan hidup sebagai manusia sajalah ia dapat menolong dirinya sendiri dengan jalan berbuat kebaikan. Hanya dengan hidup menjadi manusia saja ia dapat melakukan tindakan-tindakan. Dia dapat berpikir untuk melakukan segala sesuatu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya.
Hidup sebagai manusia juga sangat cepat dan sangat singkat keadaannya itu. Tidak ubahnya seperti gemerlap, kilap, dan sangat sukar untuk diperoleh. Maka dari itu, mari kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan hidup menjadi manusia ini. Lakukanlah segala hal dalam perjalanan hidup ini berlandaskan dengan ajaran Dharma. Lakukanlah kebaikan-kebaikan karena itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Jangan pernah berkecil hati, sesulit apapun hidup yang kita alami. Ini adalah sebuah proses belajar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita memahami tentang hakikat kehidupan ini. Mari kita syukuri dan kita jalani hidup ini dengan penuh senyuman, walaupun mungkin rasanya tidak nyaman. Tapi percayalah, segala sesuatu yang memberikan pelajaran kepada kita akan memberikan kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan atas kekurangannya saya mohon maaf. Om Santi Santi Santi.